أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita di hari Jumat malam Sabtu pertama dan ketiga, membahas tentang kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dengan mengambil syarah dari kitab Taysirul Allam Syarah Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan hari ini, malam ini, kita sampai pada hadis yang ke 403. Al-haditsu tsalitsu ba'da arba'umi'ati. Ba'dal arba'umi'ati. Hadis yang ke-43. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Musannif berkata, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Yang artinya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun, berpagi-pagi, fi sabilillah, berpagi-pagi berangkat fi sabilillah, yakni jihad. Tapi jihad di sini jihad ala ma'nal umum. Jihad berdasarkan makna yang umum. Tidak hanya berperang, tapi segala kesungguhan mujahadah
untuk kebaikan dunia dan akhirat, bersungguh-sungguh untuk kebaikan dunia dan akhirat di dalam kehidupan beragama, maka ini dikatakan jihad. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik di dalam maupun di luar rumah, ini termasuk jihad. Berpagi-pagi di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan, au-rauhatun atau bersore-sore juga di jalan Allah, khairun, itu lebih baik atau paling baik, mimma tala'at alaihi syamsu wa qarabat, dari terbitnya matahari dan tenggelamnya. Lebih baik daripada terbit dan tenggelamnya matahari. Lebih baik daripada terbit dan tenggelamnya matahari. Kita mengetahui bahwa matahari adalah termasuk makhluk yang Allah ciptakan untuk memberikan manfaat kepada manusia, untuk memberikan manfaat kepada manusia, yang dengannya makhluk hidup itu tumbuh, yang dengannya tumbuh-tumbuhan, pohon dan yang lainnya itu tumbuh. Ya, dengan adanya matahari, setiap makhluk memiliki energi. Dengan adanya matahari, alam semesta ini terterangi. Ya, bumi ini terang. Manusia dapat berjalan di atasnya dengan cahaya matahari. Justru ketika kita mengalami ketidakadaan matahari, kita akan merasa gelap, merasakan kegelapan, dan dunia ini menjadi lembab, hampir-hampir mati disebabkan karena kelembabannya. Ya, dan matahari juga mempengaruhi cuaca yang ada di permukaan bumi ini, sehingga manusia pun mengambil manfaat darinya. Artinya matahari ini bagian daripada makhluk Allah yang bisa memberikan manfaat kepada makhluk yang lainnya dari kalangan makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi ini, yang paling besar dari makhluk-makhluk yang lainnya. Dikatakan berpagi-pagi menjalankan ketaatan dengan kesungguhan serta bersore-sore menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk diantaranya jihad, itu lebih baik daripada terbitnya matahari dan tenggelamnya. Artinya matahari yang sepenting itu tidak kalah atau tidak ada lebih baiknya daripada kita menjalankan ketaatan kepada Allah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan, dalam jihad. Termasuk diantaranya menjalankan ketaatan adalah jihad, yang terkadang manusia merasa berat. Ya, itu lebih baik daripada matahari terbit dan tenggelamnya. Ini menunjukkan bahwa di antara keutamaan jihad, di antara keutamaan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, itu lebih baik daripada manfaat yang diberikan oleh matahari, yang Allah memberikannya melalui matahari. Ya, manfaat yang Allah berikan melalui matahari. Ya, kalau dikatakan makhluk penting
Ya, di antara makhluk-makhluk yang penting di alam semesta ini adalah matahari. Matahari adalah makhluk yang terpenting yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah memberikan manfaat kepada makhluk yang lain. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya di dunia ini tidak ada matahari. Allah tidak menciptakan matahari, gelap. Atau matahari ini hancur. Tidak terbit lagi, gelap. Jangankan demikian ya ikhwah, pernah kita mengalami gerhana matahari total. Apa yang terjadi? Kita merasakan kegelapan. Ya, merasakan kegelapan. Dan seolah-olah kita tidak mendapatkan manfaat dari matahari, dan kita menunggu untuk muncul kembali matahari. Ya, betapa pentingnya makhluk matahari bagi makhluk yang lainnya. Namun dari kedudukan yang penting ini, tidak lebih penting, tidak lebih baik kondisinya, keadaannya daripada orang-orang yang berpagi-pagi dan bersore-sore berjihad di jalan Allah, menjalankan ketaatan kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Ya, termasuk diantaranya adalah jihad di medan perang. Karena makna jihad itu Nabi sendiri yang memberikan pengertian. Selain yang dimaksud atau konotasinya adalah di medan perang, jihad itu maknanya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga makna hijrah. Konotasi hijrah yang terlintas dalam pikiran kita, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang susah ke tempat yang mudah, dari tempat kafir ke tempat yang beriman, dan seterusnya. Ini yang ada konotasinya di dalam otak atau pikiran kita. Namun Nabi SAW memberikan pengertian lain. Yang dimaksud dengan hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu kata Nabi. Seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan, menghajar ya, meninggalkan itu menghajar, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kebalikan daripada jihad. Kebalikan jihad adalah hijrah. Jihad adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sementara hijrah adalah menjauhi larangan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu hijrah. Nah, menjalankan ketaatan ini, kalau kita masukkan ke dalam teks hadis ini, itu lebih baik atau bahkan paling baik daripada terbitnya matahari. Ya, ya ikhwan, sebelum matahari terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Nanti kalau sudah terbit dari barat, pintu taubat sudah tertutup. Jangan pernah dibayangkan bahwa kalau matahari terbit dari barat, sekonyong-konyong tiba-tiba langsung hancur, berguncang langit dan bumi, mengalami kiamat. Tidak. Prosesnya terbit matahari dari barat itu sebagaimana digambarkan dalam hadis dan dijelaskan oleh para ulama. Lihat dalam Yaumul Akhir, ahaditsu as-sahihah fi Yaumil Akhir. Hadis-hadis yang sahih terkait dengan hari akhir. Di sana dijelaskan tentang bagaimana proses terbit matahari dari barat sebagai tanda yang paling terbesar datangnya hari kiamat. Itu setelah matahari terbenam di barat, tidak muncul matahari itu dari timur, ditunggu oleh manusia. Ini kok matahari nggak muncul dari arah timur?
Ya, kemana matahari kok nggak muncul-muncul? Itu ditunggu sepanjang 7 hari 7 malam. Dia mengatakan 3 hari 3 malam. 3 hari tidak muncul-muncul, ditunggu oleh manusia. Tenggelamnya atau mengalami malam yang sangat panjang manusia. Jam ini bergerak, tapi matahari nggak muncul-muncul. Jam ini bergerak selama 24 jam. Dihitung berapa 4 jam gitu, 48 sampai sekian jam. Kok nggak muncul-muncul matahari? Gelap. Dalam kondisi gelap dan tidak ada matahari. Tiba-tiba di hari berikutnya muncul matahari dari barat. Manusia langsung kelimpungan pada waktu itu. Karena kebanyakan mereka yang memiliki ilmunya tahu bahwa kalau matahari terbit dari barat, pintu taubat tertutup. Sudah tidak bisa lagi bertaubat. Banyak pada waktu itu mereka bertobat dan menangis, menyesal. Tapi Allah tidak menerima taubat mereka. Mereka menjalankan ketaatan, tidak diterima oleh Allah. Padahal matahari sudah terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, nanti tenggelam di timur, nanti terbit lagi dari timur. Ya, tenggelam di timur, ditungguin lagi, terbit lagi baru dari timur, kembali normal. Ya, dan tinggallah manusia-manusia yang paling buruk di atas permukaan bumi ini. Kaum muslimin dimatikan, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beriman dalam hatinya, meskipun seberat biji dzarrah, itu dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal manusia yang paling buruk. Mereka menjalankan kehidupan biasa, tapi tidak ada yang beribadah kepada Allah. Ketika ibadah mati, karena memang ibadah sudah tidak diterima lagi oleh Allah, tidak diberikan lagi ganjarannya, Allah tinggal menunggu hancurnya orang-orang yang buruk ini, manusia-manusia yang buruk ini. Tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi yang datang ke Masjidil Haram. Tidak ada lagi yang ziarah ke Masjid Nabawi. Tidak ada lagi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kosong. Sehingga disitulah mengalami kerusakan. Ka'bah, Masjid Nabawi rusak. Karena memang tidak ada lagi yang ibadah. Dan negeri Saudi pada waktu itu sudah berganti pemerintahan, sudah berganti yang menguasai. Sudah bukan yang menguasai kaum muslimin. Ya, atau kaum muslimin tapi orang-orang pernah Islam, tapi mereka orang-orang yang buruk. Mereka mengabaikan Masjidil Haram. Mereka tidak mengurusi, kalau bahasa kita, diabaikan, ditelantarkan itu Masjidil Haram. Ditelantarkan Masjidil Nabawi, mereka hancur nanti. Dan itu juga bagian daripada tanda-tanda kiamat besar. Hancurnya Masjidil Haram, hancurnya Ka'bah, dan hancurnya Masjid Nabawi. Karena tidak ada lagi yang beribadah setelah matahari terbit dari barat. Tinggal menunggu kehancuran langit dan bumi. Ya. Makanya bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan di pagi dan petang itu masih lebih baik daripada terbit dan tenggelamnya matahari. Karena kalau sudah terbit dari barat, manusia tidak bisa lagi melakukan ibadah, atau ada yang beribadah tapi tidak diterima lagi oleh Allah. Bertaubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Pintu taubat sudah tertutup. Ya, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini berbicara tentang keutamaan jihad. Hadis berikutnya sama, hadis yang ke-404. Al-haditsul rabi' ba'dal 400. Al-haditsul rabi' ba'da al-400. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadwatun fi sabilillahi aw rawhatun
khairun minad dunya wa ma fiha. Lafadznya, uslubnya sama, tapi lafaz yang di akhirnya berbeda. Nah, kalau tadi khairun mimma tala'at alaihi syamsu wal gharabat, kalau ini khairun minad dunya wa ma fiha. Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpagi-pagi di jalan Allah dan atau bersore-sore itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaitannya dengan matahari tadi ya sangat kuat, karena dunia itu melalui matahari Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dunia, menghidupkan dinamika dunia, ya, menghidupkan kehidupan dunia, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang menjadi rizki bagi manusia. Dengan matahari terjadi pagi dan siang dan malam, bergesernya atau perubahan waktu, yang dengan waktu-waktu itu manusia bergerak. Manusia menjalankan kehidupannya, manusia mendapatkan rizki, manusia mendapatkan kekayaan, dan seterusnya pergerakan manusia, dinamika manusia di dunia dengan adanya matahari. Dan ini merupakan kebaikan bagi mereka. Nah, orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah di pagi dan petang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik dan lebih kaya daripada dunia dan seisinya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala berkata, wa yanbaghi an ya'lama anna talab al-ilm asy-syar'i naw'un 'azimun min al-jihad fi sabilillah. Dan sepantasnya untuk diketahui bahwa menuntut ilmu syar'i adalah salah satu macam keagungan, semacam keagungan di dalam berjihad. Naw'an 'azimun minal jihad, salah satu macam yang agung dari atau bagian daripada jihad. Karena memang di antara jihad selain menjalankan ketaatan adalah menuntut ilmu. Naw'un 'azimun minal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu adalah salah satu macam yang agung daripada jihad fi sabilillah. Wa annal intisara lil haqq wa dahdun hujajiz zanadiqah al mulhidin wal gharbiyyin al mubashirin alladhina yuharibuna al islam wa yuriduna al qada alayhi huwa min a'zamil jihad fi sabilillah. Karena menolong kebenaran, annal intisara lil haq, menolong kebenaran, wa dahdul hujaj zanadiqah, dan memerangi hujjah-hujjah zanadiqah. Zanadiqah ini nama lain dari al-munafiqin, zindiq, orang-orang zindiq, al-munafiqun, wal mulhidin, dan orang-orang yang menyimpang, orang-orang ateis, wal gharbiyyin, dan juga orang-orang barat, yakni orang-orang yang kalau kita bahas di sini bahasanya artinya sekuler. Al-mubashirin alladziina yuharibuna al-Islam, orang-orang yang berikan kabar gembira yang mereka memerangi Islam. Yuriduna al-qada'a 'alaihi, mereka menginginkan untuk menghukumi. Qadha ini menghukumi atau menyelesaikan atau melawan kebenaran dari kalangan kaum muslimin. Huwa min a'zamil jihad, memerangi mereka, melawan mereka adalah a'zamul jihad, seagung-agungnya jihad fi sabilillah. Jadi sekarang kita belum lagi atau berhenti terpending untuk jihad dengan senjata, dengan pedang, ya. Artinya kita hidup pada damai, tapi dalam pemikiran dan syubhat kita tidak ada damai. Maka sekarang
Peperangan kita adalah bil ilm, dengan ilmu. Musuh kita adalah az-zanadiqah wal munafiqin, orang-orang zindiq dan orang-orang munafik yang menyimpangkan agama Islam, yang menyerukan kesesatan kepada manusia tentang Islam. Nah, memerangi mereka dikatakan di sini a'zamul jihad. Itulah agung-agungnya jihad. Maka kalau kita ingin terjun ke medan jihad pada zaman sekarang ini, jangan ikut-ikutkan masuk ke negeri konflik, jangan. Apalagi kalau tidak ada restu, apalagi kalau bukan utusan dari negara, jangan. Kalau utusan itu dia harus berangkat. Ya, utusan di negara kita dipanggil, diberi tugas utus untuk masuk ke negeri konflik, menyelesaikan konflik di sana bersama dengan tim dan sebagainya. Berangkat mereka wajib, karena itu perintah dari amir. Tapi kalau kita manusia biasa, nggak usah ikut-ikutan, apalagi tidak ada perintah, nggak usah ikut-ikutan masuk ke negeri konflik dengan alasan jihad. Bukan begitu jihad. Masih ada yang lebih besar. Tanpa kita harus masuk ke negeri konflik, kita di sini berjuang melawan orang-orang munafikin, menggempur syubhat mereka, membendung syubhat mereka. Ini azamul jihad. Jihad yang paling agung. Menuntut ilmu dengan niat menjaga agama. Menuntut ilmu dengan cara mengembalikan orang-orang yang sesat kepada jalan Allah, mendakwahkan mereka. Ini azamul jihad. Ya, karena di antara niat yang meluruskan niat di dalam menuntut ilmu adalah berniat untuk menjaga agama Allah agar tetap eksis, agar tetap terjaga kemurniannya dari orang-orang yang menyimpangkan agama ini, pembawa kesesatan. Itu jihad. Ya, jihad. Jadi jangan dipahami, tadi sudah di awal kayak saya katakan, ini dipahami dengan makna jihad yang umum. Ya, fi sabilillah ala sabilil umum atau ala sabilil am. Dari sisi keumuman, makna jihad yang umum tidak hanya terpaku dan terbatas pada pengangkatan pedang atau mengangkat senjata kemudian berkonotasi di medan perang, tidak. Nah, kondisi kita sekarang ini di majelis ta'lim, mempelajari ilmu, membaca hadis, membaca penjelasan-penjelasan ulama tentang ilmu, fahadha minal jihad. Apa yang kita lakukan sekarang ini minal jihad, termasuk jihad, dan niatkan dalam rangka untuk menjaga agama. Ini lebih baik daripada terbitnya matahari dan tenggelamnya. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian Syekh mengatakan di sini lagi penjelasannya, fal qasdu minal jihadi izharul islami wa nasruhu. Di antara tujuan dari jihad, di antara niat yang harus kita pasangkan di dalam jihad, yang terbetik dalam hati kita dalam niat untuk berjihad adalah izharul islam wa nasruhu, menampakkan Islam dan menolongnya. Dan menolong tidak harus di medan perang, karena kita tidak berada di medan perang. Menolongnya adalah menolong dari syubhat dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Di medan ilmu, ini jihad. Ya, dengan cara membendung syubhat mereka, mengajarkan kaum muslimin untuk menghindari dan menjauhi syubhat mereka. Ya, maka dikatakan minal jihadil kabiril azim, termasuk jihad yang besar, yang agung. Ini menuntut ilmu. Jadi sekarang ini jihad kita tidak lagi di medan perang. Bukan tidak lagi, belum lagi di medan perang. Karena mungkin akan datang saatnya, belum lagi di medan perang. Kita dalam kondisi tidak perang.
Ya, kalau mau dikatakan kita dalam kondisi damai tapi tidak 100% damai, gitu ya, karena masih ada yang konflik. Tapi di negeri kita ini masih dalam kondisi tidak perang, dalam kondisi damai. Tapi yang perang adalah pemikiran dan hati. Ya. Dan ranah perang sekarang adalah di ranah ilmu. Bagaimana cara mempertahankan agama Islam, menampakkan agama Islam dan menolongnya dari rongrongan, dari serangan-serangan syubhat orang-orang munafik yang ingin menyimpangkan, yang ingin menyesatkan manusia di dalam paham Islam. Itu jihad. Ya, maka kenalilah kebenaran. Kita akan mengenali ahlinya, yakni kita akan mengenali orang-orangnya yang berada di atas kebenaran. Kalau kita tidak mengenali, kita tidak akan mengenali. Kalau kita tidak mau mengenali kebenaran, kita tidak akan mengenali orang-orang yang berada di atas kebenaran. Yang kita harus pro dengannya dalam berjihad, membendung syubhat, melawan syubhat dari orang-orang munafik. Ya, kalau kita tidak mengenali kebenaran, kenali kebenaran. Dan ini perkataan Ali bin Abi Thalib. A'rifil haq ta'rif ahlah. Kenali kebenaran, engkau akan mengenali ahlinya. Yani orang-orang yang berada di atas kebenaran. Orang-orang yang pro dengan kebenaran, kita akan mengenali. Tapi kalau kita tidak mengenali kebenaran, kita tidak akan mengetahui mana yang pro dengan yang kontra terhadap kebenaran. Kita tidak mengenali. Yang kita tahu adalah, oh mereka muslim. Udahlah nggak usah berantem. Itu yang kita kenali, yang kita tahu. Yang seperti ini bukan jihad. Bahaya seperti itu. Kalau kita tidak mengenali kebenaran, bahaya bagi kita sendiri. Ya. Nah, dan berjihad dalam kondisi seperti ini a'zamul jihad, jihadul azim, al-jihadul kabirul azim. Ya, Allahumma waffiqil muslimina li nasri dinihim wa i'la'i kalimatik innaka qaribun mujib. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dua hadis ini berbicara tentang keutamaan jihad. Terutama jihad di kondisi damai, di kondisi tidak perang. Jihad bukan di medan perang, tapi jihad di medan ilmu. Masih ada sampai sekarang. Artinya tetap kita berada di medan perang ilmu. Dan ya dalam kondisi seperti ini kita berkumpul di masjid, di rumah Allah, yataqaffarul ilm, menggali ilmu, fahadal jihad. Oleh karena itu kalau memang ini adalah jihad, niatkan dalam hati kita saat menuntut ilmu adalah dalam rangka menjaga agama, dalam rangka membendung syubhat, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan orang-orang zindiq. Karena mereka itu mengaku Islam. Orang-orang munafik mengaku Islam. Kalau ditanya apa agamamu, Muslim, Islam. Tapi kalau kita lihat prakteknya dalam kehidupan sehari, penyimpangan. Kita tidak akan mengetahui penyimpangan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengetahui. Kalau kita tidak belajar. Kalau kita tidak mengenali kebenaran dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman sahabat atau dengan pemahaman salafus saleh, kita tidak akan mengenali orang ini berada di atas kebenaran, orang ini berada di atas kebatilan, dan kita tidak akan bisa pro terhadap kebenaran kalau kita tidak mengenali kebenaran. Karena fitrahnya ya ikhwah, fitrah manusia itu mencari kebenaran dan dia pasti pro dengan kebenaran. Ya, hatta mereka berada di atas kesesatan, mereka sendiri mengaku dirinya benar, tapi mereka tidak mengenali. Orang-orang yang berada di atas kesesatan itu, ya, yang berada di kelompok-kelompok sesat itu, mereka mengaku dirinya benar. Berhasil mereka tidak mengetahui kebenaran, sehingga mereka berada di atas kebatilan yang mereka anggap benar. Ya, kenali kebenaran berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus salih. Manhum salafus salih? Sahabat, tabi'in dan tabi'ud tabi'in. Ya, karena agama yang
benar dalam agama Islam yang benar itu agama yang pada 3 generasi yang utama ini. Ya. Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Selanjutnya hadis yang ke-405. Al-hadithul khamis ba'dal arba'umiyah. Ba'dal arba'imiyah. Hadis yang ke-405. Al-Imam atau Musannif meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah. Datang dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Musannif berkata, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa dzakara qissatan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu qalaha thalathan man qatala qatilan falahu salabuhu man qatala qatilan falahu salabuhu man qatala qatilan falahu salabuhu, yang artinya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, ke daerah Hunain, itu disebut dengan perang Hunain. Wa dzakara qissatan, lalu Abu Qatadah ini menyebutkan kisah yang panjang tentang perang Hunain. Di antara perkataannya adalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala qatilan, siapa saja yang membunuh. Ya, qatala qatilan apa artinya di situ? Ada terjemahannya? Siapa saja yang membunuh musuh. Qatala qatilan lahu alaihi bayyinah, dia memiliki keterangan. Apa itu maksudnya? Beli bukti. Falahu salabuhu, falahu baginya falahu salabu, pakaian musuh, maka baginya pakaian musuh. Oh, berhak mendapatkan pakaian musuh. Artinya berhak mendapatkan ghanimah. Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu. Rasulullah mengatakannya 3 kali. Siapa saja yang membunuh satu musuh, kemudian dia memiliki bukti tentang pembunuhannya, memiliki bukti tentang perangnya, jihadnya, falahu salabuhu, maka baginya adalah pakaiannya. Iya, maka baginya berhak mendapatkan pakaian itu. Nah, iya, maka baginya pakaian musuh. Qala thalathan, Nabi mengatakannya 3 kali. Nabi mengatakannya 3 kali. Pada hadis berikutnya, al-haditsus sadis ba'da al-arba'umiyah, hadis yang ke-406 juga sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, datang dari dari Salamah, bukan Ummu Salamah, datang dari Salamah ibnil Aqwa. Ikhwan, Salamah ini kalau di Indonesia kan selamat namanya. Kalau di Indonesia kan Selamat bin Al-Aqwa, Selamat Salamah. Ya. Salamah. Dan memang Salamah artinya selamat. Dalam bahasa Indonesia terjemahnya adalah selamat. Makanya Salamah itu selamat. Ya. Dari Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu qala
atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ainun minal musyrikin wa huwa fi safarin fajalasa 'inda ashabihi yatahaddath thumma fatala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubuhu waqtuluhu faqataltuhu fanafalani salabahu wa fi riwayatin faqala man qatala rajula faqalu ibn al-aqwa qala lahu salabuhu ajma'a Ada yang bisa mengartikan? Fadhal, scroll baca. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu menunjukkan mata-mata musyrikin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tatkala beliau sedang bepergian. Orang itu lantas duduk bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbincang-bincang dan pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Carilah orang tadi dan bunuhlah dia." Aku pun membunuhnya dan Nabi menyerahkan pakaian mata-mata tersebut kepadaku. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi bersabda, "Siapakah yang telah membunuh mata-mata tadi?" Para sahabat menjawab, "Ibnu al-Aqwa." Nabi bersabda, "Dia berhak mendapatkan seluruh pakaian yang dikenakan mata-mata tersebut." Nah, ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Dua hadis ini berbicara tentang hukum pakaian yang digunakan oleh musuh. Siapa yang berhak untuk mendapatkannya? Ya kalau pakainya gembel ya nggak bisa. Mana? Yang dimaksud di sini pakaian adalah pakaian perang. Atau mungkin pakaian yang dia miliki ini pakaian yang memiliki kualitas bagus. Entah selendangnya, entah mungkin gamisnya, pakaiannya bagus, atau apa yang ada di sisi ini mungkin ada kolan suahnya, kolan suah itu peci, atau mungkin udang-udangnya dia kalau dia pakai udang-udang bagus, memiliki kualitas umpama, ya. Nah, kalau bisa dimanfaatkan maka yang berhak untuk memanfaatkannya adalah orang yang membunuhnya kalau dia kafir. Ya, orang yang membunuhnya dari kalangan kaum muslimin, dia berhak untuk mengambil pakaiannya. Ini bahasa kita ada ghanimah secara individu. Ada ghanimah yang diambil dengan izin Nabi secara individu, yaitu apa? Pakaian orang yang dibunuh oleh dia, lawan tandingnya. Syukur kalau lawan tandingnya ini atau musuhnya ini menggunakan pakaian yang bagus, pakaian perangnya yang bagus, baju besi, besinya terbuat dari tembaga atau terbuat dari apapun yang anti dengan pedang dia, dari helmnya. Tahu kan helm perang bagaimana? Bukan kayak helm motor. Helm perang tuh yang ada kayak gininya, cuman mata aja yang kelihatan gitu kan. Helm perang. Kemudian ada baju besinya. Kita tahu kan bagaimana gambaran baju besi. Dan itu fakta seperti itu, baju besi. Kalau melihat di museum-museum sejarah tentang baju besi, baju perang, itu memang begitu pakaiannya. Ya. Kemudian apa namanya yang menutupi tengah lengannya, belum lagi pedangnya, sarung pedangnya, sepatunya, itu pakaian perang. Yang berhak untuk mengambil pakaian perang itu orang yang membunuhnya dari kalangan kaum muslimin. Dia ambil. Kalau itu berupa pakaian-pakaian yang berharga. Bahkan mungkin kalau di sana ada dia pakai kalung, pakai apa? Ya ini kan harta ya, harta. Yang muslim tidak boleh memakainya, tapi diambil kemudian disimpan untuk menjadi barang harta karunnya. Ya itu diperbolehkan. Bukan ghanimah yang berserakan ya. Yang disimpan oleh musuh. Kemudian berserakan maksudnya dia menyimpan, dan ini bukan harta individu tapi harta negara yang digunakan sebagai bantuan untuk berperang. Nah, itu baru nanti dikumpulkan, diserahkan kepada panglima yang bagi.
Tapi kalau setiap individu kalau berperang lawan tanding, orang yang terbunuh ini dia menggunakan pakaian apa di sana, diambil. Merupakan ghanimah bagi setiap individu muslim. Dia punya tameng, mau gini kan ada tameng dia, perisai gitu. Perisainya memiliki kualitas yang bagus, diambil. Ghanimah buat dia. Mungkin pedangnya atau baju besi yang di sini, sarung kakinya, sepatunya bagus umpama, ambil, milik individu itu yang membunuh. Ya. Nah, ini diantara hukum baju perang yang digunakan oleh musuh. Maka yang berhak mengambilnya adalah yang membunuhnya. Di hadis yang ke-406 ini prakteknya yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Salamah bin Al-Aqwa membunuh musuh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagi dia pakaiannya, itu milik dia, pakaiannya untuk diambil. Ya, nah, telah masuk waktu Isya, maka ba'da Isya kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka yang berhak mengambilnya adalah yang membunuhnya. Di antara riwayat yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang datang dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ainun minal musyrikin." Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mata-mata dari orang-orang musyrik. yakni mata-mata musuh. Ya, mata-mata musuh. Wa huwa fi safarin. Sementara beliau dalam perjalanan, yakni dalam safar. Fajalasa 'inda ashabihi. Lalu mata-mata itu duduk di sisi para sahabatnya, yakni bergabung. Memang begitu mata-mata ya. Dia enggak menampakkan diri seolah-olah teman. Dia duduk di sisi para sahabat Nabi, ya tahaddath, ngomong, bicara. Ya. Ngomong, bicara. Cara bicara dengan dia so akrab gitu ya, so akrab. Karena memang sahabat pada waktu itu juga sudah banyak yang tidak mungkin satu dengan yang lainnya mengenali nama, tapi mungkin mengenali wajah gitu. Ya. Dan mereka tahunya kalau mereka bergabung dengan sahabat-sahabat Nabi, maka dia muslim. Dan disikapi sebagai muslim, tidak sebagai musuh. Ya. Nah, di zaman sahabat Nabi saja, di situ masih ada Nabi dimata-matain. Nabi diawasin, datang mata-mata di kalangan sahabat dan sahabat tidak tahu. Ya, sahabat tidak tahu. Mungkin sebagian saja yang mengetahuinya atau Nabi mengetahuinya dari wahyu. Kemudian setelah dia ngomong-ngomong, bicara-bicara, ngobrol dengan sahabat yang lainnya, thumma tafala. Lalu dia pergi. Tentunya ada tujuan tersendiri dia perginya, untuk mengetahui kondisi atau memberitakan kondisi keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa jadi. Ya. Lalu faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuan kalau itu mata-mata. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utlubuhu waqtuluhu. Cari dia, bunuh.
Cari dia, bunuh. Ya. Tapi kalau kita ya ikhwah, sekarang ini justru mata-matanya adalah muslim itu sendiri, gitu ya. Dia mengaku muslim dan beragama muslim, dia bersyahadat. Dia bersyahadat. Nah, ini tidak sembarangan langsung bunuh. Kalau dicari iya, cari dia, korek keterangan iya. Tapi kalau langsung bunuh harus ada perintah dari amir. Ini Nabi yang memerintahkan uqtuluhu, meskipun dari sini juga para ulama mengambil istinbat di antara hukuman mata-mata itu bunuh. Kalau ketangkap mata-mata musuh di tengah kaum muslimin, dia dibunuh. Dia dibunuh. Utlubuhu faqtuluh. Cari dia, bunuh, kata Nabi. Faqatalahu. Faqataltuhu, lalu aku membunuhnya, kata Selamat bin Al-Aqwa tadi, maka aku membunuhnya. Fanafalani salabahu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaiannya, yakni pakaian mata-mata tadi, diberikan kepadaku, ya, dihadiahkan, diberikan kepadaku sebagai harta rampasan perang pribadi, ya, secara pribadi. Kalimat fanafalani, lalu menjadikan kepadaku rampasan perang, salabahu, pakaiannya. Ini dikata anfal. Anfal kan itu rampasan perang. Nafala ini fi'il sulasinya nafala. Fanafalani salabahu. Ya, jadi pakaian mata-mata tadi dikasih ke Selamat bin Al-Aqwa. Dan ada kemungkinan mata-mata ini dia tidak menggunakan pakaian baju perang, dia tidak menggunakan baju perang. Dia menggunakan pakaian biasa. Tapi mungkin pakaiannya ini memiliki nilai, ada kualitas, mungkin punya nilai jual. Sehingga Nabi memberikan kepada Selamat bin Al-Aqwa tadi. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala rajula. Nabi bertanya, siapa yang telah membunuh orang itu? Ya, ini siapa yang telah membunuh mata-mata tadi itu? Faqalu, maka para sahabat yang mengetahuinya mengatakan, Ibnul Aqwa. Yang bunuh itu Ibnul Aqwa, yakni Selamat bin Al-Aqwa tadi. Faqala lahu salabuhu ajma'. Lalu Nabi SAW, maka pakaiannya untuknya. Semuanya, ajma' itu semuanya, semua pakaiannya untuknya. Dari apa yang di atas ujung rambut sampai ujung kaki, dari topinya, kalau dia punya topi, kalau dia dulu gak ada topi tapi udeng-udeng yang kolan-sua dengan udeng-udengnya, itu kasih ke dia. Kemudian mungkin ada pakaian atas, pakaian bawah, sepatu, itu diberikan semuanya kepada sang pembunuh mata-mata tadi, yaitu Selamat bin Al-Aqwa. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, fihi anna man qatala qatilan wa aqama ala qatlihi iyyahu bayyinatan falahu salabuhu alladhi taqaddama ta'rifuhu. Dalam hadis ini, siapa saja membunuh musuh dalam peperangan yang memeranginya, aqama ala qatlihi iyyahu bayyinah, atau dia sengaja membunuhnya tapi dia punya bukti untuk membunuhnya, falahu salabuhu, maka pakaiannya miliknya, dikasih ke dia, alladzi taqaddama ta'rifuhu, yang telah berlalu pengertiannya. Ya. Yang kedua, anna salba lil qatil. Yang kedua, faedah dari hadis ini, anna salba lil qatil, bahwasannya pakaian rampasan perang tadi milik yang terbunuh adalah yang membunuh, lil qatil. Sawa'un qalahu qaidul jaish qabla al-qitali aw ba'dahu. Sama saja
meskipun dikatakan oleh qaidul jais, yakni panglima perang, sebelum terbunuh atau setelahnya. Ya, sama saja qaidul jais, qalahul qajis, sebagaimana sama saja meskipun dikatakan atau tidak dikatakan oleh panglima perang, ya, sebelum berperang atau sebelum terbunuh atau sudah terbunuh. Yang ketiga, sebentar. Qaid di sini mungkin yang terbunuh itu adalah panglima perang, musuh, panglimanya musuh. Maka baju perang panglima musuh itu milik yang membunuhnya. Kalau ada seorang muslim, dia maju ke medan pertempuran paling depan dan dia berhasil membunuh panglima musuh, pakaian panglima itu milik dia. Dia tahu sendiri pakaian panglima pasti ya berkualitasnya, tidak. Pakaian panglima, baju besinya, tamengnya atau perisainya, belum lagi pedangnya, itu kualitas tinggi itu biasanya. Ya, belum lagi yang lainnya, sepatunya, topeng bajanya, ya, helm bajanya, baju besinya, itu pasti kualitasnya bagus. Panglima, ya, panglima. Nah, itu punya nilai jual biasanya. Itu nanti diberikan kepada sang pembunuh dari kalangan kaum muslimin. Ini milik pribadi, ya, pribadi prajurit atau pasukan. Tapi kalau seperti tadi sudah saya katakan, kalau ghanimah yang berserakan, bahasa kita mungkin logistik perangnya yang disimpan di gudang atau yang disimpan di kemah-kemah pertempuran mereka sebagai logistik untuk membantu perangan mereka, nah itu baru milik negara atau milik panglima yang akan dibagikan. Gitu. Umpama di kemah itu di sana dia bawa uang atau mungkin bawa makanan atau mungkin bawa apapun harta yang mereka bawa untuk menunjang kebutuhan pasukan mereka, itu logistik apapun. Ketika musuh kalah, maka logistik itu diambil sebagai rampasan perang bagi kaum muslimin dan nanti akan dibagi oleh panglima. Dan itu yang tidak boleh diintip, dikorupsi, digulul, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh diambil ketika panglima memerintahkan untuk kumpulkan harta rampasan perang. Orang-orang yang bertugas mengumpul ini nggak boleh mengambil sedikit pun harta tali sepatu, tidak boleh. Dan itu dikatakan haram. Tapi kalau yang tadi kita punya lawan, ya, umpama tarung begitu, kemudian lawan kita jatuh mati, itu diambil pakaiannya untuk dirinya sendiri. Termasuk diantaranya senjatanya. Ya, kalau dia senjatanya bagus, diambil dan jadikan rampasan perang, itu boleh. Senjata, sepatu, baju besi, dan yang semisalnya, aksesoris yang ada di tubuhnya. Apalagi panglima, ya, apalagi panglima. Makanya pembunuh panglima, pakaiannya itu milik yang membunuhnya. Nah, kemudian yang ketiga, i'ta'ul qatil salba qatilihi min babit tashji' wa tahmisi ala qitalil a'da. Memberikan kepada sang pembunuh atau yang membunuh, peperang, jadi tentara yang ingin membunuh, pakaian perangnya musuhnya itu min babit tashji'. Ini termasuk bab penyemangat. Ya, tasji' itu penyemangat, buat tahnis sama penyemangat, motivasi. Ada kita ada untuk memerangi musuh. Ayo berperang. Nanti kalau kita berhasil membunuh salah seorang dan mereka pakaiannya buat kita. Itu tasji' namanya. Ya. Tapi ingat, niat tetap ikhlas karena Allah, jangan terpengaruh. Karena di sana ada pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, apa hukum dia berperang tapi dia berniat untuk mendapatkan ghanimah. Jadi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah, maka dia sesuai dengan apa yang dia niatkan, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah. Tapi untuk sebagai hadiah bagi para pemerang, bagi para tentara yang ingin berperang, hadiah, ya, yang tapi dia ketika ingin berangkat berjihad itu dia memang niatnya ikhlas karena Allah menjalankan ibadah, yaitu jihad. Ya, ikhlas karena Allah
itu baju perang yang ada di musuh sebagai tasjid saja, semangat. Ya, tidak perlu diharapkan juga, bisa jadi dia sendiri yang terbunuh begitu. Ya, dia sendiri yang terbunuh. Nah, ini bimbabi tasji' wa tahmis ala qitalil a'da, sebagai penyemangat dan juga motivasi untuk berperang terhadap melawan musuh. Ingat, ini perang dengan musuh kafirin minal musyrikin wa ahlul kitab. Bukan berperang sesama muslim, bukan. Memang pernah terjadi, pernah terhadap ahlul bidah. Kaum muslimin pernah memerangi khawarij. Memang berselisih pendapat para ulama apakah khawarij itu Islam atau kafir. Dirajikan oleh para ulama muslim karena mereka masih mendirikan salat, namun mereka berada dalam penyimpangan. Dan prakteknya Ali bin Abi Thalib memerangi khawarij dan dapat ditumpas khawarij itu, tidak sedikit pun Ali memerintahkan kepada pasukannya untuk mengambil itu sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Apa yang ada pada mereka itu, harta rampasan, tidak dijadikan harta rampasan perang. Harta mereka ketika mereka tertumpas, terbunuh itu orang-orang khawarij. Tidak juga wanitanya, tidak juga orang tuanya dijadikan sebagai budak, tidak. Harta rampasan yang ada pada mereka tidak diambil karena memerangi sesama muslim. Meskipun mereka dalam penyimpangan. Penyimpangannya dihukumi untuk Allah, tapi Ali memerintahkan untuk mengamankan negara, untuk mengamankan keadaan kaum muslimin dari penyimpangan dan kesesatan. Ali bin Abi Thalib hanya ingin mengamankan kaum muslimin dari kesesatan, bukan untuk memerangi kaum muslimin, memerangi orang kafirin, karena tidak dikafirkan mereka itu. Sehingga harta rampasan, harta-harta mereka tidak dijadikan sebagai harta rampasan perang. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan ghanimah, harta rampasan perang, adalah ketika kaum muslimin memerangi orang-orang kafir dan musyrikin, bukan Islam. Ya, karena memang terjadi ya muslim lawan muslim, tapi yang satunya ahli bid'ah. Ali memerangi khawarij, ya, dan juga Ali memerangi Syiah. Ali pernah memerangi Syiah dan orang-orang Syiah dibakar oleh Ali itu. Kok bisa-bisanya mereka menisbahkan diri dan menuhankan Ali? Majnun mereka memang. Ali tidak mengakui adanya Syiah. Orang-orang Syiah mengakui itu adalah nabi dan lain sebagainya, atau wali atau apapun, diagungkan setinggi-tingginya itu Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengakui mereka itu adalah bagian daripada Islam, atau tidak pernah mengakui bahwasannya Ali bagian daripada mereka. Tidak. Ya, tidak pernah begitu. Yaitu riwayat tentang Ali membakar orang Syiah itu makbul, diterima ya, karena sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ini paling sedikitnya derajatnya hasan. Tentang Ali membakar Syiah, meskipun juga dibantah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak setuju Ali membakar manusia, karena hak yang membakar itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi ini kesalahan yang dapat ditolerir. Mudah-mudahan Allah mengampunkan beliau radhiyallahu anhu. Kesalahan, dan kesalahan ini tidak dijadikan fatal sebagai bahwa Ali telah keluar dari Islam, tidak. Ini kesalahan ijtihad. Ya. Dan Ali memberikan pelajaran kepada orang-orang Syiah itu membakar. Nah, Syiah salah tanggap bahwa lihat, ini bukti bahwa Ali itu Tuhan karena dia membakar makhluk. La haula wala quwwata, sampai seperti itu. Ya. Dianggap bahwa Ali itu Tuhan atau orang soleh atau wali dan lain sebagainya, kemudian derajatnya lebih tinggi daripada Nabi. Karena orang-orang Syiah sebagian mereka ada menuhankan Ali. Bagian lagi mengatakan Allah salah pilih Nabi gitu. Mestinya Nabi itu diletakkan kepada Ali bukan Muhammad. Ali seperti itu. Ya. Kemudian dan seterusnya tentang khurafat Ali bin Abi Thalib yang datang dari orang-orang Syiah. Sementara Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mengakui mereka dan tidak pernah menyatakan dirinya bagian daripada mereka, tidak, sama sekali tidak. Ya. Nah, Ali memerangi kaum muslimin
dalam menumpas Khawarij, dalam menumpas Syiah. Namun Ali tidak pernah mengambil harta mereka sebagai ghanimah. Karena memerangi sama-sama kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Nah, kemudian di antara faedah dari hadis ini yang keempat, qatlul aini alladhi yub'atsuhu al-a'da liyukhbiral muslimin. Membunuh mata-mata yang diutus oleh musuh untuk mengabarkan keadaan kaum muslimin. Wa yata'arrafu ala awaliha, dan mengenali kondisi mata-mata itu. Jadi tidak sembarangan kita menuduh itu mata-mata, tidak. Harus dikenali terlebih dahulu. Ya, kenapa Nabi mengetahui itu mata-mata? Biasanya itu khabar dari Jibril. Yang Jibril mendapatkan wahyu dari Allah. Allah yang kasih tahu, oh ini fulan ini mata-mata. Makanya Nabi bertindak. Nah, sekarang kita kondisinya tidak ada Nabi. Bagaimana kalau ada mata-mata? Tabayyun, teliti, ini benar nggak mata-mata? Tuduhan ini benar tidak mata-mata? Harus diteliti. Benar kalau diselidiki, benar atau tidak ini mata-mata? Kalau tidak, ya jangan boleh dibunuh. Tapi kalau iya, bunuhnya pun harus amir. Sesuai petunjuk dari amir, tidak sembarangan orang langsung dibunuh. Ya, tidak sembarangan orang memiliki kuasa untuk membunuh mata-mata, tidak. Dilaporkan ke amir, bawa seret dia ke depan amir, ke depan panglima. Ya. Katakan ini mata-mata, harus diapakan. Kalau amirnya tahu tentang hadis ini, tentunya amirnya akan mengatakan bunuh dia, bunuh. Karena mata-mata itu dihukum bunuh. Mata-mata itu dibunuh. Iya. Nah, mungkin ya jadi persoalan dari gimana kalau mata-matanya dia mengaku Islam. Mengaku Islam, dia muslim, dia mengatakan saya Islam, saya muslim. Tetap dibunuh. Kenapa? Haddan lahu. Ini hukuman kalau dia menjadi mata-mata, bunuh. Dan membunuhnya bukan membunuh karena dia muslim, tidak. Membunuh karena ini adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla bagi mata-mata. Sama seperti orang yang meninggalkan sholat. Yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah Imam Syafi'i di antara hadnya itu. Imam Syafi'i membunuh orang yang meninggalkan sholat bukan karena dia kafir, tapi membunuh karena haddan lahu, sebagai hukuman. Karena hukuman bunuh adalah legal jika memang itu ada ketentuannya dalam Islam. Bunuh karena haddan lahu, had sebagai hukuman baginya. Nah, mata-mata ini juga dibunuh haddan lahu sebagai hukuman, bukan karena dia kafir. Apalagi kalau memang mata-mata ternyata dia kafir, itu double, memang harus dibunuh. Lagi-lagi, siapa yang membunuhnya? Amir, panglima. Bukan individu kita yang mengetahui, tidak. Kita bertugas hanya melaporkan. Seret dia di hadapan panglima, kasih tahu dia mata-mata. Ada buktinya, bawa buktinya. Karena tidak bisa kita tuduh tanpa bukti, nggak boleh. Ada buktinya, terbukti dia mata-mata, Amir perintahkan. Kalau mengikuti hadis ini, Amir itu merintahkan untuk bunuh dia. Bunuh. Dan ini had, hukuman. Bukan karena dia kafir. Kalau dia muslim, dihukum. Kalau dia kafir, double. Ya hukum, dan juga memang dia harus dibunuh. Karena dia kafir harbi. Nah, ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Ini beberapa hadis yang bisa kita bahas, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.